وبركاته. الحمد لله الذي علمنا أن نحمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ثبتنا على القرآن حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا لا علينا. يا النور يا النور يا النور. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan semuanya, ahlan wa sahlan, kembali kita di halaqah kita bersama. Di halaqah ini yang sekarang masuk ke dalam hukum ra, ya. Hukum ra. Insyaallah kita lanjutkan kepada al-makhraj ra, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pengucapan ra dan apa sering terjadi kesilapan dalam huruf ra itu. Nah, dan begitu seterusnya baqiyal huruf. Nah, namanya baik. Ar-ra'u makhrajuha min tarfil lisani ma'a ma yuhadhihi min al-lithati qariban min makhrajin nun. Nah, makhrajnya dari tarful lisan. Mana tuh tarful lisan? Nih. Nah. Dari sini sampai sini. Semuanya. Itu tarful lisan namanya. Tarful lisan. Ujung lidah kita tuh. Taraf namanya. Ma'a ma yuhadhihi minal lithah. Lithah itu mana? Gusi. Nah. Dekat sekali dengan makhrajin nun. Cuman kalau nun, kalau kita tempel, an habis semua tertempel. Tapi kalau ra, dia agak mundur ke belakang sedikit sehingga menghasilkan bisa keluar angin, ada bolong di tengah tuh. Nah, itulah fungsi nanti keluar angin di situ tuh menjadi apa? Bukan angin yang keluar apa ya? Tergeser, bergetar ya. Bukan keluar angin nanti hams dia lah. Ada rongga, taqa'ur, ada rongga di sini sehingga bisa membuat ra itu bergeser. Dan disebutkan apa? Qariban min makanin nun. Kenapa disebutkan qariban min makanin nun? Dekat dengan makhraj nun. Karena memang sangat dekat dia. Sangat dekat dan bahkan ada sebagian ulama mengatakan ya sudah. Ra dengan nun itu jadikan satu makhraj saja. Nah, tapi Imam Jazari mengatakan tidak. Ra punya makhraj sendiri, nun punya makhraj sendiri. Tapi kalau kita perhatikan sangat dekat. Nun, lam, ra itu dekat sekali. Nah, makanya Imam Farra menjadikan makhraj nun itu, makhraj ra, makhraj lam itu satu makhraj. Nah. Baik. Kaifiyatu nutqi biha. Cara pengucapannya bagaimana? Yajibu mura'atu jaryanil saut. Jaryanan naqisan. Harus menjaga mengalirnya suara tapi tidak sempurna. Jaryanan naqisan itu mengalir tapi tidak sempurna. Nah, kalau jaryanan tamman itu rakhawah. Sempurna dia. Tapi ada mengalir tapi tidak seperti suara yang mengalir tidak sesempurna suara di huruf shin, di huruf shad, itu disebut sifat bainiyah. Apa itu sifat bainiyah? Sifat jaryanus saut jaryanan naqisan. Dia keluar suara, mengalir suara tapi naqis. Kurang. Ya. Wa adamu habsihi. Dan tidak kita tahan enggak seperti itu. Tapi kita jaga mengalir suaranya.
ar, ar-rah, ar. Dan getarannya itu tabi'i. Tabi'i, fitrah. Tidak kita buat-buat. Ar, ar. Dan tidak juga kita ar, ar, ar-rah, ar. Enggak gitu. Ar, ar-rah. Cuman dia mufakham, tebalkan dia. Ketika dia berbaris fathah dan dhammah. Tapi dia berbaris kasrah, ditipiskan. Walaupun dia mustafil, walaupun dia ra ini hurufnya bersifat istifal, bersifat turun ke bawah. Namun keluar kaidah kullu harfin mustalin mufakhaman wa laysa aks. Jadi setiap huruf mufakham, setiap huruf isti'la itu mufakham, itu tebal. Wa laysa aks. Tapi tidak sebaliknya, tidak setiap huruf yang istifal murakkab tipis. Mana contohnya? Ra. Ra memang tabiat dia tebal. Ra, ri, ri. Kan tidak kita arahkan suara ke atas. Ra. Kalau arahkan suara masuk ke hidung. Ra, 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 ri, ru, ar, ar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, sering terjadi ketika dalam bacaan, ra ini ketika tipis, misalnya milli, itu sering orang baca mirri, mir, baru ditipiskan. Nah, tipiskan langsung milli, milli. Tapi kalau tebal baru tebalkan langsung mirro, mirru. Nah, itu yang harus dijaga, daripada ra. Dalilul minal jazariyah, dalil daripada matan jazari. Wan nunu min tarfihi tahta ja'alu warra'u yudanihi li dhahri adkhalu. Jadi nun itu dilisah juga. Namun kalau ra agak lebih masuk ke dalam. Adkhalu, jadi lebih masuk ke dalam. Kalau lah misalkan kita bilang ini rongga, apa namanya, langit-langit atas, ra itu kalau nun itu nempel langsung. Tapi kalau ra agak ke belakang sedikit. Nah, nempel langsung. Kalau ra turun belakang sedikit. Ra, ri, ru, ar, enggak ar. Itu dia ra. Bentar ya. Azan.
La ilaha illallah. Baik. Kumro, dalilnya dari Jazari sudah kita jelaskan tadi, sifat-sifatnya. Sifat daripada ra itu yang pertama sekali al-jahru, tertahannya nafas. Dia tidak mengalir nafas. Kita bilang ar, tidak kita bilang ar, mengalir nafas, tidak. Tertahan nafas, al-jahru. Yang kedua, tawassut. Apa itu tawassut? Bainiyah, mengalirnya suara tapi tidak sempurna, itu disebut tawassut. Tidak kita bilang enggak. Ya. Infitah. Apa itu infitah? Terbukanya rahang bawah, lidah mengikuti rahang bawah itu. Dan terbukanya pertengahan. Ro. Tidak kita engkokkan lidah kita seperti ini. Ro. Enggak begitu. Ro. Ri. Ru. Ro. Terbuka. Ro. Enggak. Ro. Turun. Infitah. Istifal. Kita tekan suara kita itu tetap ke bawah. Tekanannya. Tekanan suara itu tetap ke bawah. Ro. Enggak ro. Ke atas. Ro. Nah, tapi kok mufakham Ustaz? Istisna, pengecualian daripada huruf istifal. Itulah huruf ra. Salah satunya. Ya. Inhiraf. Apa sifat inhiraf? Sifat yang mana mail, suaranya mau menuju ke lurus. Tapi karena tertahan, jadi inhiraf di ra ini masuk ke depan saja. Nah, di sini ada juga ulama mengatakan inhiraf tidak perlu ditulis lagi, sudah ada baini. Tapi proses berpalingnya suara itu karena tertahan tadi, itu disebut inhiraf. Inhiraf. Tikrar yang mana? Suara yang bergetar. Suara yang bergetar itu tikrar. Idlaq, huruf yang mudah diucapkan. Jadi huruf ra ini seluruh paling banyak sifat itu di huruf ra. Ada jahrun, ada tawassut, ada infitah, istifal, inhiraf, tikrar, al-idlaq. Idlaq ini tidak ada pengaruhnya dengan pengucapan. Dia hanya kita tanda saja, ini huruf susah diucapkan, ini huruf mudah diucapkan. Cara pengucapannya ro, di, ru, ro, ri, ru, mirro, mi, misalnya gini, mirro, jangan mir, enggak, mirro, bismillahirrahmanirrahim, nirro, jangan nirro, firru, firru. Jadi huruf ra tidak boleh mempengaruhi sebelumnya, tidak boleh mempengaruhi setelahnya. Ra ya tetap ra. Nah, itu yang harus kita latih. Selanjutnya akhta'u sya'i'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfir ra. Kesilapan yang sering terjadi yang jangan sampai kita silap juga di situ, di huruf ra itu. Ilsaqu tarfil lisan bisaqfil hanak ilsaqan syadidan yuaddi fihi ila hasri shaut. Kita tempel lidah kita ke langit-langit atas sangat keras sehingga suara itu terkunci. Out.
Jadi hilang apanya? Sautnya hilang. Suaranya itu hilang. Tikrar dalam ra itu hilang. Itu hati-hati sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dia ra itu berharakat, sifat-sifatnya itu nampak dulu sebelum harakat itu dikeluarkan. Kenapa? Karena huruf berharakat itu dua kerja kita. Keluarkan huruf dari makhrajnya dan setelah itu ikuti musahabah kalau dhammah dengan indhimam, kalau kasrah dengan inkisar, kalau fathah dengan infitah. Nah, jadi pas keluar ra itu nampak sifatnya. Ra, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu yang pertama. Waj'aluha kasyadidah. Jadi seperti dia huruf syiddah. Terputus. Itu enggak boleh, ya. Wa huwa ma yusammihi Ibnul Jazari fi nashrihi bil hasramiyah. Disamakan oleh Imam Jazari hasramiyah. Contoh ar-rahmanir-rahim, nir-rahim. Itu enggak boleh. Nir-ra, ar-rahmanir-ra. Okay. Yang kedua, dhammu syafatain asna'a nutqiha. Memoncongkan mulut ketika mengucapkan huruf ra itu. Itu enggak boleh juga. Ro. Kenapa Ustaz mau tebalkan ra itu? Harus dimoncongkan. Itu dhal mudil. Sesat menyesatkan. Enggak, belajar. Ro. Ri. Ru. Setelah itu adamu i'ta'iha zaman at-tawassuti idza kanat sakinah. Kita tidak memberikan sifat tawassut, sifat bainiyah ketika dia sukun. Bagaimana? Fil langsung kita bilang fil hilang tikrarnya itu, hilang tawassutnya. Enggak, nampakkan dulu tawassutnya. Fil kan? Baru masukkan ke dot. Fil jangan fil kita utamakan di istiqalah dot. Nah, satu-satu. Itu sering terjadi. Maka dituliskan. Qalqalatuha idza sukinat. Sering juga jadi qalqalah ra itu. Misalnya apa? Kabir. Itu sering terjadi di sini. Andalusriyin, awam, sering. Bukan indal qurra, bukan karena qurra'nya enggak. Orang Mesir yang bacaannya biasa. Enggak bisa. Bukan berarti kalau sudah Arab berarti sudah bisa baca Quran. Tidak. Mesti dipelajari. Inilah bukti Quran ini lil alamin nazira. Tidak untuk satu bangsa. Enggak ada mentang-mentang dia orang Arab, kita orang Indonesia, orang Ajam enggak bisa baca. Enggak. Tetap harus ikut kaidah. Jim Mesir enggak bisa bawa di sini. Ada tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tetap enggak boleh. Enggak boleh. Qalqalatuha idza sukinat. Khasatan idza kana ra mutawassithah. Maryam. Itu yang betul. Kita ucapkan Maryam. Terpental ra-nya. Menjadi qalqalah. Adamu bayaniha idza sukinat lil waqfi. Ketika ini sering sekali. Wal fajr. Hilang. Mana ra-nya? Wal fajr. Apa lagi misalnya? Khus.
Hilang ra-nya. Khusr. Khusr. Kenapa tebal ra di sini? Nengok kalau ra sukun belakangnya apa? Fathah tebal dia. Dhammah tebal dia. Kasrah tipis. Sukun juga belakangnya. Nengok lagi belakangnya. Fathah, dhammah tebal. Ini dhammah. Tebal berarti khusr. Khusr. Nanti rincinya masuk kita ke hukum ra khusus. Sihr tipis. Kenapa? Ra sukun. Belakangnya apa? Sukun. Belakangnya lagi kasrah. Tipis dia. Sihr. 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 Enggak boleh sihr. Sihr hilang. Mana ra lagi? Enggak ada lagi. Enggak. Sihr. Sihr. Setelah itu khaltu sautiha bi sautil waw. Ar-ra. Ar-rahmanir ra. Ra. Bercampur suaranya dengan dhammah, dengan waw. Itu enggak boleh. Ar-ra. Ar-rahmanir ra. Ya. Abdurrahman. Abdurrahman. Ra. Bukan ra. Selanjutnya, mubalaghatu fi takririha. Mubalaghatu fi takririha itu bagaimana? Berlebihan dalam menggoyangkan suaranya itu. Itu enggak boleh. Tafkhimuha fi mahalli tarqiq. Kita tebalkan dia daripada posisinya itu tipis. Itu hati-hati sekali. Syai'in qadir. Kita bilang. Kenapa tipis tebal tuh? Ra tebal. Enggak. Syai'in qadir. Kenapa tipis? Kenapa tipis? Ra sukun. Di belakangnya sukun lagi. Di belakangnya apa? Kasrah tipis dia. Syai'in di kasrah kan? Tipis tuh. Syai'in qadir. Khabir. Basir. Tipis dia. Nah, wa tarqiquha fi mahall tafkhim. Maryam kita bilang. Maryam. Pada aslinya ma sama dengan ya. Ra naikkan tebal. Maryam. Pas di sini pas saya ucapkan, antum perhatikan ambil cara pengucapan. Ambil cara pengucapannya. Bagaimana latihannya itu? Ma, ya, rasakan. Ma, ya. Udah sama enggak belum ma dengan ya nih? Dah, mesti sama nih karena dua-dua sifat ada sama dia nih. Infitah sama istifal sini sama. Ma, ya. Ro, ma, ya. Ro, Maryam. Itulah yang penting. Nanti proses itu pas dilatih, tahu kita cara jalannya untuk membersihkannya. Udah, di ra itu seperti itu ra ya. Hati-hati tempatnya dia itu kalau ditebalkan, kalau yang tipis ditipiskan, jangan dibalik-balik. Masuk yang ke-11, zai. Makhrajuha posisinya min tarfil lisan ma'a ma baina thanaya sufla wal ulya. Ujung lidah dengan antara gigi atas dan bawah. Gigi seri atas dan bawah. Sama dengan so dan za. Bedanya so, za mengalir suara dan nafas. Sedangkan za mengalir suara saja, nafas tertahan.
Makanya sering orang terbalik tuh, rizki dia bilang. Rizki. Kenapa? Karena mengalir suara jadi sin dia. Mengalir nafas jadi sin. Za nih, kalau mengalir nafas, jadi hams, otomatis berubah menjadi sin. Karena dengan sin dia beda tempat, beda sifat saja. Tempat sama. Tempat sin juga di situ. Sod juga di situ tempatnya. Ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Itu tempat za. Zai. Nah, kaifiyatu nutqi biha. Cara pengucapannya. Yajibu jaryanus sauti wa habsun nafasi ma'a mura'ati tertib. Harus kita jaga jaryanus saut, mengalirnya suara, berarti dia wakhawah. Wa habsun nafas, dan tertahannya nafas ma'a mura'ati tertib. Dan kita jaga juga tipis za itu. Ya. Za, zi, zu, az, minazza, apa misalnya? Az-zakah, az-zakah. Apa misalkan contohnya apa? Riz, mengalir nafas, mengalir suara, nafas rasakan. Mengalir nak? Kalau mengalir salah. Salah mas. Dalilun minal jazariyah. Ulya sanaya was-safiru mustakin minhu wa min fawqi sanaya sufla. Jadi ra ini daripada ulya sanaya. Apa namanya? Zai daripada ulya sanaya. Sifatuha, sifatnya itu al-jahru, tertahan nafas. Dan hati-hati, biarkan lepas dulu. Jangan dilepaskan, jangan sebelum habis suara itu, jangan ucapkan huruf lain, nanti terpental. Jadinya. Azkiya misalkan. Azkiya. Jangan azkiya. Kenapa jadi z tuh? Belum habis lagi rokhawahnya tuh udah kita buka. Maka pecah suara. Yang kedua, rokhawah, mengalirnya suara. Istifal, tekanan suara kita arahkan ke bawah. Za, semakin panjang semakin arahkan ke bawah. Za, az, jangan az naik ke atas, turun ke bawah. Az, infitah, buka. Za, sofir, mana itu sofir? Suara khusus yang tajam seperti suara burung itu sofir namanya. Kalau tafashi, suara yang menyebar. Kalau sofir, suara yang satu arah. Az, ke depan arahnya. Itulah sofir namanya. Cukup dia dengan rokhawah, cukup. Tapi sofir ini untuk mengkhususkan lagi suara yang jenis itu. Hanya pada huruf tertentu. Hanya pada huruf tertentu. Kalau dibilang rokhawah saja, besar kali masih mengalir suara. Suara yang bagaimana? Suara yang satu alirannya. Tajam dia. Hiddatus saut. Tajam dia. Ya? Yang mana dia? Berapa hurufnya? 3 huruf. Sin, zai, sad. Satu tempat itu safir semua. Huruf safir ini sering terpental-pental, orang hati-hati. Nah, apa misalkan? Sad, kalau sad yang sukun. Ya, misalkan na, sering tuh asna. Azman, sering tuh azman. Alirkan dulu suara itu. Itu disebut safir. Ismat, agak sakil, dia berat. Huruf yang berat diucap. Al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfi zai. Kesalahan ataupun kesilapan yang sering terjadi. Hati-hati.
Yang pertama, ada mubayani jahriha. Kita menghilangkan inhibasus nafas, tertahannya nafas itu tidak kita nampakkan. Riz kita bilang riz. Sin tidak cukup, zai salah. Sin tidak cukup, zai salah. Jadi tidak jelas samar-samar, tidak boleh. Fatatahawwalu ila sin. Kalau kita hilangkan jahrun daripada zai, jadi sin otomatis. Kita alirkan nafas dan suara. Jadi sin langsung. Tapi kalau kita tahan nafas, suara yang kita alirkan zai dia. Tidak mengalir nafas. Tapi kita alirkan, mengalir nafas dan suara sekali, itu langsung berubah menjadi sin. Wa khasatan idza kana ba'daha ta'u aw dal. Nah, hati-hati. Lebih-lebih kalau di depannya itu ada setelah ta dengan dal. Awil jim mithlu taknizun. Zajrah. Itu sering terjadi ya. Riji. Kita tidak bilang iriji. Itu sering kita bilang rijis. Tazda lebih mudah. Tazdari. Yang kedua, qalqalatuha. Contohnya, kalau kita bilang yuzji, tapi yuzji. Itu qalqalah. Tak boleh. Qaltu sautiha bi syai'in min sauti sin. Yuzji sahaba. Bercampur dengan suara sin. Itu hati-hati. Hati-hati. Baik kita membaca ataupun kita membacakan kepada orang lain, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan pasif ini sorot ke orang, enggak, sorot ke diri dulu. Di mana kita benahi diri kita dulu, baru nanti insya Allah kalau udah penuh gelas tuh, baru bisa berbagi. Kalau kosong isi dulu. Sin makhrajuha min tarfil lisani ma'a ma baina as-sanaya as-sufla wal 'ulya. Sama juga seperti zai. Dari ujung lidah dengan antara gigi atas seri ini dan gigi bawah. Nampakkan dulu safir ketika mengucapkan sin itu. Sama seperti mengucapkan zai. Nampakkan safirnya. Za. Sa. Arahkan ke bawah. Sa. Arahkan ke bawah itu istifal. Nampakkan safirnya itu sifat safir dalam sin. Sebelum mengucapkan sin itu. Nah, kalau enggak hambar dia. Sa. Min tarfi lisan ma'ama baina tsanai wa sufla. Kaifiyatu nutqi biha. Cara pengucapannya bagaimana? Yajibu mura'atu jariyani sauti wan nafasi ma'a mura'ati tarqiq. Harus kita alirkan nafas dan suara dan kita jaga tipisnya huruf itu. Jangan kita naikkan ke atas. Kalau naik ke atas jadi shad. So jadinya. Arahkan ke bawah. Tipis-tipis kali ini. Kalau shad, kalau sin, kita arahkan ke atas isti'la jadi shad. Zai, kita buka nafas jadi sin. Hati-hati. Di sifat-sifat safir ini penting sekali kita perhatikan. Nah. Dalilul minal jazariyah. Dalilnya dari jazari. Al-ulya
wasaf yang mulia sana wasafir mustaqim min huwa min fawqis sana yasufla. Itu juga sama dalilnya tadi dengan yang ini. Warra'in. Oke. Akhta'u sya'i'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfi sin. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf sin. Khaltu sauti sin bi syai'in min sauti zai. Mas kita bilang apa? Masjid. Nah, itu bercampur sama kenapa? Karena nggak kita keluarkan nafasnya. Yang mengalir itu suara saja, nafas tertahan. Itu enggak boleh. Nah, kita bilang yazjud. Nah, itu juga kurang baik. Tafkhimuha. Wa khasatan idza jawarat harfan mufakhaman. Nah, kita tebalkan. Lebih-lebih lagi sebelumnya itu huruf yang tebal. Bil qiyas, qiyas, qiyas. Sebenarnya qispo. Sering juga sul. Ada itu di lam, Kalau di lam sultan, sul. Ini sama nih penyakitnya nih. Bil qispo. Wasopo, wasapo. Nah, itu dilatih. Bagaimana latihannya? Pisahkan satu-satu. Perhatikan di kaca tuh, moncong. Cari belum, jangan moncong. Saya bilang seperti itu, nengok di kaca macam itu. Saya praktek seperti itu. Di depan kaca tuh, berjam-jam. Wasapo. Dan itu sampai kawan-kawan ketawa tuh di matahari, tengok. Apa di depan kaca? Saya suruh seperti itu amanahnya. Kamu ulang shot ini 50 kali di rumah. Sekali duduk. Baik, Syekh. Kalau bisa ada kaca biar nengok sendiri. Nanti perbaiki sendiri. Coba nengok saya dulu ucapkan. Diucapkan sama Syekh. Ihdinas si. Jangan kamu bilang si. Nama Syekh. Pergi sana. Saya praktekkan. Enggak sekedar kita baca saja, enggak. Sam'an wa ta'an. Nah, itulah namanya berguru. Adamu bayan istifaliha wa infitahiha. Jadi kita tidak memberikan dia huruf istifal, tidak membukanya. Contoh wa asirru, kita bilang wa asirru, tebalkan, kita tebalkan, enggak boleh. Wa asirru. Walaupun di depannya huruf tipis, tebal. Wa dia tipis dia. Tidak ada pengaruh. Wa asirru. Aso kita bilang. Qasamna, qosa. Dibuka. Kalau sudah lidah kita terbiasa dengan tafkhim tarqiq itu sudah kuat, di situ baru bacaan. Baru bagus. Ya. Yushabun, misalkan yushabun. Nah, gitu. Ya. Li'alla tastabih. Asirru wa asa wa qasamna wa yushabun, ya. Jadi jangan sampai tercampur antara asirru wa yushabun wa asa, ya. Jangan tercampur. Oke. Sekarang masuk ke dalam shin. Gimana kawan-kawan, sanggup masih? Jalan kita? Sanggup. Lanjut,
Oke, masih sanggup ya Allah. Shin. Dulu saya nih yang nggak sanggup dari pagi saya. Masya Allah. Oh, gitu. Nah, kita lanjut. Saya yang penting ada nih aja, ini baterai. Bismillah. Shin. Makhrajuha, posisinya itu di mana? Min wasatil wasa. Saya salah. Wasa saya bilang dia. Min wasatil. Min wasatil lisani ma'ama yuhadhihi min halakil ulya. Jadi daripada tengah lidah dengan langit-langit atas sama dengan jim dengan ya. Kaifiyatun nutqi biha, cara pengucapannya, yajibu mura'atu jaryan as-sauti wal nafasi 'inda nutqi biha ma'a mura'ati tartib. Sama juga ceritanya. Jadi ketika kita baca itu berulang-ulang, rupanya sifat itu yang paling penting sekali tartib kita jaga. Tipis. Kalau huruf itu tipis-tipisnya kita jaga. Apalagi kalau dia mengalir suara dengan nafas itu jaga betul-betul. Kalau dia mengalir nafas saja, suara tertahan, jaga betul-betul. Kayak ak, mengalir nafas saja, suara tertahan. Mengalir suara saja, nafas tertahan. Ada juga seperti zai tadi. Az, jaga itu betul-betul sampai selesai, baru ucapkan huruf lain. Begitu juga dengan shin. Shin. Nah, nampakkan dulu tafashi di sini. Jangan yang moncongkan nih. Enggak. Tekan di tengah. Nah. Baru dibuka. Sya. Sya. Nah, itulah proses yang mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Sya. Sya. Bukan? Sya. 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 Enggak. Sya. Sya. A'udzu billahi minasyai. Itu kan Ustaz, itu kalau gitu seperti sukun. Enggak sukun, kalau sukun panjang lagi. Ash. Nah, tapi kalau dia mutaharrik, nampak tafasyinya tapi tidak seperti sukun. Nah, ya. Itu yang mesti dijaga sekali. Dan tafasyinya itu diarahkan ke bawah. Tafasyi ini khas daripada sin, shin, enggak ada yang lain. Arahkan ke bawah, jangan arahkan ke atas. Arahkan ke bawah. Nah, arahkan ke bawah itu berarti tarkib lah dia nanti jadinya. Sya, shi, syu, syu, ash, ash, jangan ash, asya, shi, syu, syai, syai'a. Saya mau bilang syaitan, tidak enak. Ini lupa muka semua. Syai'a. Saya putar sama. Hampir saya bilang syai. Semuanya lagi praktek syaitan. Sekejap. Enggak. Ma'a mura'atit tarkib. Dalilul minal Jazariyah. Dalil daripada Imam Jazariyah. Asfalu wal wastu fajimu shinu ya. Asfalu wal wastu, ini di wasatul lisan maksudnya. Jimu shinu ya. Tiga huruf. Jim, shin, ya. Kalaulah di antara itu siapa rada-rada yang paling betul, ikut tempatnya. Kita shin susah cari. Yang mana Ustaz? Coba nengok kawan dia. Siapa dia? Ya, cari dia tuh. Ya, sya, sama dia. Ja, sya, ya. Bentuk mesti sama. Ja, sya, ya. Jangan ya, tiba sya. Enggak. Sama kayak so, za, sa. Sering tuh za, sa, so tiba gitu. So. Jangan. Nah,
lebih Ustaz di sini jangan. Udah kubuh-kubuh dari kita bilang masih so yang ada jangan. Nanti pas praktek tuh harus kita perhatikan betul. Ya. Wadhadu min hafat bukan. Oke ya. Sifatuha shin tafashi. Tafashi itu suara yang intishar yang tersebar di dinding gigi kita ini. Itu tafashi namanya. Intishar dia. Nah, itu tafashi. Istifal. Nah, kita turunkan suara ke bawah. Tekanan suara itu ke bawah. Hams mengalir nafas. Rakhawah mengalir suara. Jadi dengan kali sini ini sebenarnya. Suara mengalir, nafas mengalir. Infitah lidah kita ikut rahang bawah waktu dibuka. Ismat. Nah, tapi dia tetap juga dibilang huruf yang berat. Syah, shi, syu, ash, syah, shi, syu, ash. Ya. Okey. Selanjutnya akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfi shin. Kesalahan yang ketika kita ucapkan huruf shin. Tafkhimuha idza jawarat harfan mufakhaman. Jadi kita tafkhimkan dia ketika dia dapat dalam huruf tebal di depannya. Shototo, shototo. Sya, to. Nah, itu lalu diulang-ulang ya, ingat. Seperti misalkan kholaqo, kholaqo, syatoto, syatoto. Nak boleh? Syo. Nah, ini nak boleh. Itu selalu diulang-ulang di dalam kitab. Makanya penting sekali. Tafkhim tarqiq ini penting sekali kita jaga. Tidak merusak huruf, tidak merusak makna, tapi bacaannya itu tidak dikira. La yu'tabar. Inda ahlihi, ya. Adamu izhari tafashi fi shin idza kanat musyaddadah. Sering terjadi itu kalau dia bertasydid, tafashinya nak nampak. Fabasharnahu. Fabasharnahu. Itu harus diperhatikan. Taskinuha idza kanat mutaharrikah. Taskinuha idza kanat mutaharrikah. Asyaratun sering asyratun. Asya kan syra. Asyaratun kamilah. Itu yang di sini. Baik. Kita masuk di sod. Dah, cukup aja Ustaz Diki. Ini besok aja nih sod. Besok kita masuk sod. Besok Ini aja. Enggak apa-apa, besok aja gitu. Insyaallah. Karena udah agak-agak kurang wattnya dikit gitu. Aduh, Baik, tak apa-apa. Insyaallah kita sambung besok nih. Insyaallah. Kuat kan sampai habis kitab nih? Kuat. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Kita belajar ya. Mudah-mudahan bisa membawa risalah, bisa membawa amanah. Amin. Ada pertanyaan? Ya, baik, bagi teman-teman yang mau bertanya yang apa yang telah kita pelajari baik dari huruf ro sampai huruf sya. Yang mau bertanya kami persilahkan. Sedikit mau bertanya, silakan sedikit. Ya, izin bertanya Bang Ustadz Zaki. Alan. Biar mengklarifikasi aja supaya lebih jelas nih. Setiap sifat itu kan punya setiap huruf punya sifat masing-masing. Nah, tadi seperti huruf ro sifatnya cukup banyak sekali ya. Dan saya banyak salah juga kemarin waktu praktek di huruf ro nih.
akhirnya terjawab di hari ini cara pengucapannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zaki, semoga dibalas Allah. Yang ingin ditanyakan, kira-kira setiap huruf itu harus terpenuhikah semua sifatnya, atau misalnya ada kurang satu dimaafkan, seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, itu Masya Allah. Itu kan sudah masuk ke dalam bagaimana mengucapkan huruf kemarin hukumnya. Di hukum sifat. Kalau sifat itu, Sadiki, dia merusak huruf dan mengubah huruf dari huruf satu ke yang lain, sifat itu wajib kita datangkan. Contoh, isti'la dalam sad. Kalau kita tidak datangkan, jadi istifal dia. Nak kemana-mana lain dia tu. Nak ada baina manzilatain tu. Nak ada. Ini dia istifal atau isti'la. Kalau tidak jadi sin dia. Sifat yang seperti itu wajib kita nampakkan. Wajib kita latih. Adapun sifat yang tidak merusak hukum, kalaulah dalam keadaan talaqi, wajib juga kita datangkan. Tapi kalau dia awam, tanya dulu. Dia paham tak? Tidak paham. Tak apa-apa. Dia paham, aib untuk dia. Berarti tidak multazam itu orang. Tidak multazim dia. Ya? Di depan kita nampakkannya huruf-huruf bagus. Di belakang asal-asal dia baca anak. Itu bukan aib. Itu aib. Karena kita baca itu bukan kita nampakkan, tapi kita mau menjaga lafaz-lafaz itu. Dapat? Dapat Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ada yang lain, Ustaz Sodik, Ustaz Muhib, Ustaz Munawir, Ustaz Yanis. Monggo, tafadhol. Banyak pasukan ini mau ikut kajian Ustaz. Tanya Ustaz Zaki. Assalamualaikum ya Ustaz. Amin. Ustaz, ini Ana ingin tanyakan terkait masalah sofir ini ya, seperti istilah dan yang sudah beredar di Indonesia lah. Contohnya misal sofir itu seperti suara siul katanya. Nah, menyiulkan suara untuk membentuk sofir itu apakah benar itu? Ya, yang pertama. Yang kedua, Ustaz, jika ada suara sakinah, ada huruf sakinah, 2 huruf tuh, gimana cara menjelaskan sifat-sifat hurufnya? Kadangkala yang kedua itu terlewatkan ataupun berlebihan gitu. Contohnya misalnya di awal surat Al-Fajr gitu ya. Kita kadang Al-Fajr atau Al-Fajr gitu. Juga sama dengan satu lagi yang surah At-Tariq. Apa itu? Pertengahan surat At-Tariq itu Astaghfir. Nah, kepala saya lagi loading nih. Bisahel atau bisah gitu. Nah, pokoknya dekat-dekat begitulah Ustaz. Ya. Nah, bagaimana cara mendatangkan itu? Dua itu Ustaz. Jazakumullah khair untuk saat ini. Oh iya. Nah, yang pertama kalau dibilang sofir, ya, Syekh Yanis, kalau dibilang sofir, itu hiddatus saut itu suara bersiul burung itu betul, tapi diambilnya secara lughah saja, secara bahasa. Sebenarnya yang sofir itu ya suara yang tajam, yang satu arahnya. Itu maknanya, satu arahnya. Berbeda dengan intisyar. Kalau intisyar tafasyi dia pecah. Itu maknanya. Dia memang kita bilang di tasbih ya, di tasbih seperti misal suara siul burung.
Tapi bukan kita bersiul moncong garis. Nah, kan kayak suara siul burung, maka kita moncongkan, tidak begitu. Tidak begitu. Mesti begitu, karena dia suara siul burung. Burung kan moncong? Enggak. Jauh sekali itu. Tapi apakah dia seperti suara bersiul itu? Nah, dia suara yang satu arah. Hiddatus saut. Suara yang tajam satu arah itu yang disebut safir. Nah, itu dia. Lebih daripada itu bagaimana mentakbirnya saya tidak tahu ini. Nah, itu yang saya ambil dari Maulana. So, si, su, as, sa, si, su, as. Satu dia. Berbeda dengan pecah. Tafashi, intishar. Safir, hiddatu saut. Satu dia ke depan. Itu yang kami mafhumnya di situ. Dapat Ustaz? Di safir. Ya, tamam Ustaz. Berarti safir itu suara siul burung sama suaranya, bukan bentuknya gitu Ustaz ya? Enggak, bukan bentuknya. Bentuknya jauh kali. Bentuknya kita pulang ke makhraj lah, bukan ke siul burung. Berarti sama suaranya enggak bentuknya gitu aja ya? Ya, sama suaranya ditasbihkan ke situ, diperumpamakan ke situ. Ya. Setelah itu apa tadi? Kalau yang sama sukun, contohnya wal fajr, datangkan qalqalah sughra dulu. Fajr. Nampak kan takrir di dalam ra. Wal fajr. Wal fajr. Sih. Nampakkan dulu dua sifat itu, mengalir suara dan nafas di ha. Sih. Arahkan ke bawah. Sih. Ra tipiskan. Nampakkan takrirnya yang tipis. Sihr. Sihr. Contoh lagi. Wastaghfir. Firhu kan? Kan sudah itu. Wastaghfir. Fil tipis. Nampakkan sukun gimana? Dirasa tuh. Ambil A-nya. Tinggal saja. Taruh situ. Wastaghfir. Jadi satu. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa terpleset. Jangan tergesa-gesa. La ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wa qur rabbi zidna. Dapat Ustaz? Naam Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Kalau Abu Zafir bertanya ini perwakilan semua kita ini. Itu Ustaz, ada Ustazah Haliza bertanya Ustaz, bagaimana orang yang cadel untuk memperbaiki ucapan huruf ro. Kemudian bagaimana hukumnya jika orang cadel itu menjadi imam Ustaz? Itu ada Ustazah Haliza bertanya. Gini. Kalau dia cadel memang dasarnya dari sana, ya gimana mau kita buat? Sama kayak orang misalnya gigi sini tidak ada. Ya, sebatas mampunya lah. Sebatas mampu dia berucap. Namun kalau dia jadi imam, kalau memang dia fasih tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, khatib kan bisa. Nah, khatib kan bisa. Nah, jadi apakah boleh hukumnya dia jadi imam? Boleh. Boleh. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau masih ada yang lebih bagus, ditakdim yang lebih bagus. Tapi jangan bilang karena kamu cadel. Ingat, itu saya dah masuk ke adab. Jangan. Paham ya? Kenapa? Karena kalau dia pun mau, kasih aja dulu. Tapi nanti kasihkan pemahaman hukum roh, kasihkan pemahaman kesalahan-kesalahan dalam roh. Dan sedikit demi sedikit, tetap dia itu paham sedikit-sedikit nanti.
Allah buka. Yang penting jangan kita judge orang, jangan. Nah, ini makanya orang cadel ini jangan. Enggak ada itu indah ahlul Quran. Enggak. Ini maaf saya bilang. Saya pulang kampung misalkan. Diri saya di belakang imam tuh. Bacaannya wa ma qala gitu bacaannya. Wah, hancur. Hancur dunia ini kalau saya pikir. Enggak, diri saya belakang. Enggak pernah. Bahkan ditolakkan yang jadi imam. Saya bilang, selama bapak masih ada, selama Ibu Uci masih ada. Apa saya nih? Masuk terus. Jaki pulang ke situ sehari baru. Itu imam tuh 20 tahun dah masjid tuh kalau nak ada beliau nak ada sepazan. Gara-gara itu. Gara-gara kau nak bisa dia bilang son, nak bisa dia bilang kita salah-salah kan? Ya, jauh kali dari adab. Jauh. Apa mau bilang di ulama? Bukan ulama. Ulama yang itu makamnya. Itu murid aja belum cocok lagi. Jadi. Nah, bagaimana hukum orang cadel? Baiknya jangan imam. Nah, situ baru nyaman kita ngomong. Baiknya jangan. Kenapa yang imam itu yang dicari lafaznya itu bagus. Tapi lebih daripada itu, kalau sama lafaznya bagus, cari yang paham fikihnya lebih kuat. Oh, dulu sahabat yang qurra'nya didahulukan. Hai sahabat itu paham fikih semua. Qurra' yang lebih kuat itu memang dia hafal dan paham betul. Bukan berarti kalau udah lancar hafalannya, wudu belum jelas jadi lebih dahulu dari imam. Tidak ada tuh. Tidak. Bukan berarti juga yang paham fikih betul, amburadul bacanya dia duluan. Tidak. Itu dapat dirasa-rasa tuh masing-masing kita pasti memahami. Sama kayak ta'rif ikhfa nih, nutqul bainal izhari wal idgham arin anis. Seperti itu ucapan ikhfa. Tidak seperti izhar dia, tidak seperti idgham dia. Dirasa-rasa. Dirasa-rasa. Karena ini babnya nanti fatwa sesuai dengan kondisi dan hal di masa itu. Jadi fatwa itu kondisinya, ahwal orangnya, keadaan masa itu. Karena berbeda dengan keadaan masa yang akan datang. Setelah penting ulama dirasa-rasa. Saya kasih kunci aja. 8. Gimana yang lain? Ada masih bertanya? Ustaz Abdul Wahid, wah, monggo Ustaz, betul Ustaz. Siap. Terus. Baik, Ustaz Zaki, mohon bertanya nih. Tadi mengenai huruf ro, yang dimana huruf ro ada tafkhim dan tarkib. Kalau nggak salah tadi huruf ro yang tarkib yang apabila sebelumnya berharokat kasroh. Betul, seperti itu Ustaz Zaki. Iya. Kalau misalkan huruf ro tersebut yang di ujungnya ketika wakof dia memiliki tasdid Ustaz Zaki. Seperti di surat Al-Qamar ya, ada mustamir dan mustaqir. Itu bagaimana Zaki cara membacanya? Jazakumullah. Ya. Wa iyyakum wa iyyakum. Nah, di hukum ro ini yang pertama landasannya fathah, dhammah tebal, kasrah tipis. Ketika sukun, lihat belakangnya. Ikuti kaidah itu. Fathah, dhammah, kasrah itu secara umum hukum ro. Kecuali dia nanti ada istisna kalau dia masuk ke dalam alif hamzatul wasli. Irji'u. Itu tebal dia. Irji'u. Kenapa? Karena hamzah di sini bukan asliyah. I di sini kasrahnya bukan kasrah asliyah. Maka balik kepada hukum ro. Aslinya roja, balik kepada itu. Irji'u. Nah, yang hal seperti itu nanti. Ada kalau dia hukum ro itu kalau dia ketemu dengan huruf isti'la berbaris fathah satu kalimat. Misalkan falaula nafara min kulli firqatin. Bal deh. Nah, nanti kita bahas di hukum ro. Bukan saya nggak menjelaskan. Panjangan di situ. Oke. Siap itu apa tadi hukum
Ro yang bertasdid. tadi pertanyaannya? Ro yang di akhirnya yang memiliki tasdid. Ro yang di akhirnya mempunyai itu disebut nabrah. Jadi setiap huruf yang bertasdid kecuali huruf gunnah, nun yang bertasdid dengan qalqalah itu ada nabrah diangkat. Mustaqil, mustamil, mustaqil, kil, mustaqil, mustamil. Mustamir. Tipis kan? Mustamil. Dia tetap tipis. Angkat saja. Mustaqil. 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 Kil. Mustaqil. 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 Qil. Mustaqil. Kil. 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 Mustaqil. Mustaqil. Mustamil. Mustamil. Mil. Mustamil. Mil. Mustamil. Mana rohnya? Ulangkan roh kami. Mustamil. Kurang ini ya. Mustaqil. Mustaqil. Orangnya itu nggak kena ya. Enggak. Tipiskan roh tuh. Orangnya tipis sekali. Ya. Mustami. Coba dulu. Mustamil. Coba. Mustamil. 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 Tipis. Mustamil. 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 Ah. Mustamil. 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 Ah. Hampir betul. Mustamil. Hmm. Lumayan agak sulit susah. Sedikit Ustaz. Kalau udah masuk tuh gitu semua gitu, semua bangsa gitu kalau bilang. Anak anjing marid huna dia bilang. Itu terus sering tuh kalau ngaji tuh. Orang Suriah sekarang pas ngaji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya gitu kan. Dah, saya bilang apa tuh? Ya kan? Khayshum. Kata kejut dia. معلش شيخ انا عندي مريض هنا لا فيش مريض لا مريض هنا saya bilang biarkan kamu tuh ubah situ oh iya sering itu terjadi tadi pagi pun terjadi juga ada lagi yuk Mana ada yang lain nggak? maaf ya saya harus besar suara nih harus Ya, besar suara Harus kalau enggak apa namanya enggak keluar maklumat di sayanya. Ya? kalau bisa harus tegas, mustamil, Enggak. nah, gitu kan. Bos, Mana ya? yang lain? Hari Rabu saya tunggu. Satu rojak ya. Tes Ustaz Rojak. Gimana? Ada yang lain? Yang lain? Ada Ustaz, satu lagi lah biar ini. Monggo Ustaz, tafadhol Ustaz. Berarti Ustaz yang ditanyakan Ustaz Abdul Muhid tadi tentang ro, berarti kalau ro tipis itu lidahnya lebih ke depan lagi ya. Kalau tebal agak ke belakang dikit ya. Enggak bisa jadikan kaidah. Arahkan aja ke bawah. Tekanan suaranya. Mir. Mir. Nah, mir. Mir. Nah. Mir. Au. Au. Aywa. Nah. Au, dia agak tertolak memang ke atas anginnya itu. Ujung lidahnya itu kan ini apa namanya? Depan nih, apa nih atas. Kalau tipis apakah lebih agak ke depan ini begini? Ya. Nah, kalau yang tebal agak sedikit ke belakang itu bisa kaidahnya. Dirasakan, tapi saya tidak pernah dengar, baru saya bilang kaidahnya. Nanti kalau iya, kalau makanya
Ana kalau ngerasain begitu Ustaz, kalau Ana ucapin sendiri ya, nggak tahu kalau orang lain ya. Misalnya mustamir. Ada itu. ini agak turun ke belakang sikit. Kalau tebal agak aju sikit kan. Aju Oh. sikit-sikit tu kaedah nafsiyah aja lah. Oh, Jangan iya. dibuat kaedah ammah. Jangan dibuat kaedah ammah. Nggak mau saya. Nanti Iya, iya, kena sama kata-kata guru dari guru nanti kan. Ah. Kata dari Syekh Mansur, ya laita la tu'allif. Jangan kamu buat kaedah-kaedah baru ya sikit, Bang Ustaz. Tapi kalau Syekh Azhar nggak pernah ngebahas gitu ya. Cara Enggak bahas pengucapan sampai tipis. segitu tarik-tarik itu enggak. Sama itu kan udah posisi sama seperti kalau kita tahlil makharijul huruf kan semua huruf itu ada makhrajnya. Ya. Nah, itu kan dah ahwal ya, sama misalnya gini. Ada sedikit goyang. Nah, itu bermaksud Anda. Yang jangan nah itu. Contoh. Nah, ini hal-hal yang tipis-tipis tuh biasanya disitulah ruhama ubainakum. Satu lagi Ustaz, misalnya umur nih ya, berkaitan dengan umur. Apakah berpengaruh itu pada belajar makharijul huruf dan sifat? Misalnya sekitar murid itu udah 50 sampai 60 tahun. Nah, apakah berpengaruh terhadap pelajaran makhraj dan sifat, atau boleh ya udahlah antum mungkin udah giginya ataupun udah terbiasa dari semenjak 40 tahun bacaan salah udah susah diperbaiki gitu. Apakah udah nggak apa-apa ma'dzur gitu atau gimana Ustaz? Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Di sini apa namanya, kalau masalah umur itu tetap duduknya dilambat cepat. Semakin tua semakin kaku. Itu udah pasti. Itu manusiawi sekali. Cuman kita katakan, kita berikan semangat, jangan kita bilang ya sudah. Yuk Pak, semampu Bapak.